Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis sampling dan validitas penelitian kuantitatif dengan studi kasus perusahaan retail online Shopee. Presentasi ini akan membahas bagaimana kesalahan dalam penentuan populasi dan sampling dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Shopee merupakan perusahaan retail online dengan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas layanan, Shopee melakukan penelitian kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepat. Karena cakupan pelanggan yang luas, desain sampling menjadi aspek yang sangat krusial agar penelitian benar-benar representatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepat, mengevaluasi kesesuaian desain sampling yang digunakan, serta menganalisis dampaknya terhadap validitas eksternal hasil penelitian. Sebelum masuk ke analisis, penting untuk membahas konsep dasar sampling. Populasi merupakan seluruh elemen yang menjadi sasaran penelitian. Elemen dalam studi ini adalah individu pelanggan Shopee. Sampling unit merupakan unit yang digunakan untuk menarik sampel, sedangkan subjek adalah responden aktual yang benar-benar memberikan data penelitian. Shopee menerapkan target population sebagai seluruh pengguna aktif selama 1 tahun terakhir. Namun, karena keterbatasan data, accessible population hanya mencakup pelanggan yang bertransaksi dalam 3 bulan terakhir saja. Perbedaan ini menimbulkan potensi coverage bias karena tidak semua anggota populasi target memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sampling unit yang digunakan adalah akun pelanggan. Masalahnya, satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun. Hal ini menyebabkan satu elemen memiliki peluang terpilih lebih besar dibandingkan dengan elemen lain, sehingga prinsip probabilitas sampling menjadi tidak terpenuhi. Dari 5.000 akun yang dipilih sebagai target sampel, hanya 3.800 responden yang mengisi kuesioner. Perbedaan antara target sampel dan aktual sampel ini menimbulkan non-response bias yang berpotensi mempengaruhi hasil pengukuran kepuasan pelanggan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian cenderung mencerminkan pengalaman pelanggan urban saja. Akibat bias geografis dan non-response bias, hasil penelitian sulit digeneralisasi ke seluruh pelanggan Shopee di Indonesia. Dengan demikian, validitas eksternal penelitian menjadi rendah karena sampel tidak representatif. Untuk memperbaiki masalah tersebut, Shopee dapat menggunakan stratified random sampling berdasarkan wilayah seperti urban Surabaya, suburban, dan rural. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki keterwakilan yang proporsional sesuai distribusi pelanggan nasional. Selain itu, sampling unit sebaiknya menggunakan satu ID pelanggan unik, bukan akun. Pendekatan ini dapat mencegah duplikasi elemen dan meningkatkan akurasi representasi individu dalam sampel. Ketidaksesuaian antara
elemen, unit sampling, dan subjek aktual dapat menyebabkan bias sistematis. Hal ini tidak hanya menurunkan validitas eksternal, tetapi juga mengurangi keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif. Dalam analisis statistik, central limit teorem menjelaskan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar. Prinsip ini memungkinkan peneliti melakukan inferensi statistik meskipun data populasi tidak berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, peneliti dapat melakukan transformasi data atau menggunakan uji statistik non-parametrik. Langkah ini penting untuk menjaga validitas dan keandalan inferensi statistik. Tahapan sampling meliputi definisi populasi, penentuan sampling frame, pemilihan metode sampling, pengumpulan data, dan dokumentasi prosedur. Setiap tahap saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil penelitian. Jika salah satu tahapan dilakukan secara tidak sistematis, penelitian berisiko menghasilkan bias, kesalahan generalisasi, dan sulit direplikasi oleh peneliti lain. Bagi manajemen Shopis, hasil penelitian yang bias dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat terkait layanan pengiriman. Oleh karena itu, desain sampling yang baik sangat penting dalam mendukung keputusan bisnis berbasis data. Sebagai kesimpulan, desain sampling yang tepat sangat menentukan validitas eksternal dan keandalan hasil penelitian. Perbaikan dalam desain sampling meningkatkan keandalan hasil. Penelitian yang sistematis mendukung keputusan yang strategis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.